Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan membahas salah satu jenis zakat yang mungkin masih asing bagi sebagian besar orang, yaitu zakat perusahaan. Kita juga akan sedikit membahas perbedaan antara zakat perusahaan dan zakat profesi. Yuk kita pahami bersama. Zakat perusahaan adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari aktivitas usaha suatu perusahaan. Konsep ini didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan adalah badan usaha yang memiliki tanggung jawab sosial dan religius seperti individu. Zakat ini termasuk dalam kategori zakat mal, yaitu zakat atas harta. Jika pendapatan perusahaan telah mencapai nisab atau batas minimum kewajiban zakat dan melewati haul atau periode 1 tahun, maka perusahaan tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan bersihnya. Kewajiban zakat perusahaan didukung dengan beberapa landasan hukum, baik dari sisi agama maupun peraturan negara. Menurut dalil Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat terdiri atas zakat individu dan zakat badan, termasuk perusahaan. Kemudian menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban dan tata cara perhitungan zakat, termasuk zakat perusahaan. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan PP Nomor 60 Tahun 2010 Pasal 1 mengatur bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan bruto wajib pajak. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 Tahun 2010 Pasal 2 juga menegaskan hal tersebut, memberikan insentif kepada wajib pajak. Lalu, bagaimana cara menghitung zakat perusahaan? Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat perusahaan dihitung berdasarkan uang kas, piutang perusahaan yang lancar, dan stok barang dagangan, dikurangi dengan utang jangka pendek, lalu diambil 2,5% dari hasil tersebut. Berdasarkan keputusan Ijtima Ulama tahun 2021, zakat dihitung dari keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional, pajak, dan pembagian dividen untuk investasi masa depan. Contoh perhitungan, total aset perusahaan sama dengan 1 miliar, hutang jangka pendek sama dengan 200 juta, maka kekayaan bersih adalah 800 juta. Zakat perusahaan yang harus dibayarkan yaitu 2,5% dikali 800 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Maka jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh perusahaan yaitu 20 juta rupiah. Sekarang, apa perbedaan zakat perusahaan dan zakat profesi? Meskipun sama-sama memiliki kadar zakat sebesar 2,5%, ada beberapa perbedaan mendasar antara zakat profesi dan zakat perusahaan. Yang pertama, subjek wajib zakat. Zakat profesi dikenakan pada individu yang memiliki penghasilan dari pekerjaan, seperti gaji bulanan. Sedangkan zakat perusahaan dikenakan pada badan usaha atau perusahaan atas kekayaan bersihnya. Kedua, basis perhitungan. Zakat profesi dihitung dari penghasilan bruto atau neto, tergantung kebijakan individu. Sedangkan
Zakat perusahaan dihitung dari aset bersih perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Selanjutnya yang ketiga yaitu frekuensi pembayaran. Zakat profesi dapat dibayarkan setiap kali menerima penghasilan, sedangkan zakat perusahaan dibayarkan setelah mencapai haul, yaitu 1 tahun. Apa sih manfaat menunaikan zakat perusahaan? Yang pertama, manfaat sosial. Zakat perusahaan memberikan kontribusi besar dalam mengurangi kemiskinan, mendukung pemerataan ekonomi, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, keberkahan. Menunaikan zakat membawa keberkahan bagi perusahaan, termasuk dalam hubungan antara karyawan dan reputasi perusahaan. Yang ketiga, pengurang pajak. Zakat yang dibayarkan kepada lembaga resmi seperti Basnas dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sesuai aturan perpajakan di Indonesia. Nah, teman-teman, itulah penjelasan tentang zakat perusahaan. Mulai dari konsep, perhitungan, hingga perbedaannya dengan zakat profesi. Semoga video ini membantu kita memahami kewajiban zakat dengan lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.